Siapakah MC dengan mentalitas paling badass dan dingin tanpa kompromi? Di dunia Donghua, karakter utama sering diuji dengan pengkhianatan dan kekejaman. Tapi ada beberapa MC yang tidak memilih mengeluh atau tenggelam dalam emosi. Mereka justru berkembang menjadi sosok yang mengerikan. Bukan hanya karena kekuatan, tapi karena prinsip mereka yang tegas dan tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dari legenda lama yang sudah jadi simbol kehancuran, hingga pendatang baru yang sedang viral. Siapkan mental kalian. Karena daftar ini diisi karakter yang benar-benar tanpa ampun. Urutannya sengaja dimulai dari yang paling manusiawi, menuju mereka yang semakin dingin dan tanpa kompromi. Inilah top 10 MC Donghua paling badass versi Fanhua. 10. Tang San Solen. Tang San berada di posisi terbawah bukan karena dia lemah, melainkan karena dia masih menyisakan moral pahlawan. Tang San tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Dia strategis, cerdas, dan mematikan. Racun, jebakan, dan perhitungan medan adalah senjatanya. Namun jangan pernah coba-coba menyentuh orang terkasihnya. Dia bisa berubah menjadi Asura yang brutal. Tidak peduli aturan, tidak peduli rasa sakit, dan siap mencabik-cabik siapapun yang menghalangi jalannya. Tang San membuktikan bahwa pria paling berbahaya adalah dia yang membuang moralitasnya demi melindungi wanita yang dia cintai. 9. Hanli RMJ. Di posisi 9 ada sang legenda larihan. Hanli adalah MC paling realistis. Dia tidak punya kekuatan plot armor yang bikin dia sok jagoan. Dia badass karena kewaspadaannya yang level dewa. Dia lebih milih kabur daripada mati konyol. Tapi jangan salah, dia adalah ahli jebakan. Hanli bisa nunggu ratusan tahun cuma buat balas dendam dengan cara yang paling efisien. Prinsipnya simpel, yang menang adalah yang masih hidup, dan yang mati hanyalah debu. Hanli tidak pernah terlihat mengintimidasi. Dan justru disitulah bahayanya. Dia tidak bertindak karena emosi, tidak tergesa-gesa, tidak mencari nama. Setiap pertempuran adalah perhitungan. Setiap langkah adalah mitigasi risiko. Begitu Hanli bergerak, itu berarti tidak ada lagi ruang kesalahan. 8. Xiaoyan BTTH. Peringkat ke-8, Sang Kaisar Api, Xiaoyan. Kalau kalian pikir Xiaoyan makin dewasa makin pemaaf, kalian salah besar. Lihat saja aksi terbarunya saat dia mengamuk di wilayah suku ular piton 9 dunia bawah. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan mendominasi seluruh klan tersebut sendirian. Dia bukan lagi pemuda yang hanya sekadar bertahan, tapi sosok penguasa yang memukuli para tetua klan itu tanpa ampun menggunakan kekuatan fisik dan api sucinya. Bedasnya Xiaoyan itu ada pada harga dirinya. Dia tidak akan memulai mencari masalah. Tapi kalau ada klan besar yang berani menindas temannya atau bersikap sombong di depannya, Xiaoyan tidak ragu untuk meratakan markas mereka dan membuat para pemimpin klan tersebut sujud di kakinya. Ini adalah pembuktian bahwa di dunia kultivasi, kekuatan Xiaoyan adalah hukum yang mutlak. 7. Meng Chuan, Azure Legacy. Masuk ke peringkat 7, kita punya sang kilat dari Chang Yuan Tu, Meng Chuan. Berbeda dengan MC lain yang mungkin penuh amarah. Meng Chuan adalah sosok yang sangat disiplin. Bedasnya Meng Chuan itu ada pada efisiensinya. Cepat, presisi, tanpa drama. Dia nggak butuh banyak bicara. Di medan perang, dia adalah malaikat maut yang bergerak dalam kecepatan cahaya. Visual animasinya yang gila bikin setiap tebasan pedang Meng Chuan terasa sangat memuaskan. 1 detik dia gerak, 1000 monster kehilangan kepala. 6. Luo Feng, Swallowed Star. Luo Feng hidup di dunia futuristik penuh monster dan alien kosmik. Dan di tengah kekacauan itu, ia berdiri sebagai tameng terakhir umat manusia. Skala kebadasan Luo Feng sekarang sudah jauh melampaui galaksi. Lihat prestasinya di Universe Genius Battle, di mana dia harus bertarung melawan jutaan jenius dari ribuan galaksi berbeda. Tanpa rasa takut, Luo Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk membantai lawan-lawannya di zona eliminasi secara brutal. Dia bukan lagi sekadar pelindung bumi, melainkan seorang predator yang ditakuti di level alam semesta. Semakin besar ancamannya, semakin gila juga tekad baja Luo Feng untuk menghancurkan musuhnya. 5. Shenmue, Tales of Herding Gods. Inilah dia sang iblis muda, Shenmue. Shenmue adalah tipe MC yang berbahaya karena berani melampaui batas yang dianggap sakral. Dia licik, kreatif, dan tidak takut salah. Bahkan jika lawannya adalah dewa. Badasnya Shenmue bukan pada kekerasan, melainkan pada keberanian menantang sistem kosmik itu sendiri.
Chinmu dibesarkan oleh 9 orang paling berbahaya di dunia yang semuanya cacat namun sakti mandraguna. Dia didoktrin bahwa dirinya memiliki overload body, sehingga mentalitasnya selalu merasa di atas semua orang, bahkan di depan para dewa sekalipun. Dia bisa senyum ramah sambil merencanakan berbagai cara untuk membantai musuhnya menggunakan trik paling licik. Kepercayaan diri Chinmu itu gila. Dia adalah manipulator ulung yang akan membuat musuhnya menyesal pernah bertemu dengannya. 4. Chenan, Tomb of Fallen God. Di season 1 dan 2, Chenan mungkin terlihat seperti pemuda yang kebingungan mencari jati diri setelah bangkit dari kuburan dewa. Tapi, begitu masuk ke season 3, dia bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih badass dan mematikan. Perbedaannya sangat terasa dari auranya yang jauh lebih dingin dan menekan. Chenan tidak lagi sekadar bertanya-tanya, tapi dia mulai bertindak sebagai predator bagi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Yang membuat dia semakin sangar di season terbaru adalah caranya menghadapi musuh. Dia tidak lagi memberi ampun atau ruang untuk negosiasi. Chenan adalah ancaman nyata bagi otoritas langit. Dia bergerak dengan wibawa seorang legenda kuno yang sudah tidak punya rasa takut sedikit pun, bahkan terhadap dewa-dewa yang dianggap suci sekalipun. 3. Su Cheng, Beyond Time's Gaze. Masuk ke 3 besar. Di sini ada sang dark horse yang sedang viral, Chu Qing. Kalau kalian pikir Wang Lin itu dingin, tunggu sampai kalian mengenal MC satu ini. Lahir dan besar di lingkungan ekstrem membentuk Chu Qing menjadi predator alami. Karakternya dingin mutlak, tidak membenci, tidak marah, tidak mengampuni. Dia tidak melihat dunia sebagai ruang moral, melainkan lingkungan bertahan hidup. Musuh tidak dianggap sebagai individu, melainkan masalah yang harus dihapus. Dia adalah definisi silent killer. Chu Qing tidak berhenti pada kemenangan, tapi dia selalu memastikan ancaman itu benar-benar lenyap tak bersisa. Mentalitasnya sangat tenang dan penuh perhitungan. Chu Qing tidak butuh validasi orang lain. Siapapun yang menghalangi jalannya, tidak peduli kuat, cantik, atau tampan, seketika keberadaannya akan hilang tak bersisa. Chu Qing mengerikan karena sunyi, tidak memberi tanda peringatan, dan tidak menoleh ke belakang setelah semua selesai. Visual animasinya yang dark semakin menambah aura intimidasi Chu Qing. Kalau kita bicara MC paling mengerikan secara psikologis, Chu Qing mungkin pantas di nomor 1. Dia benar-benar kandidat terkuat untuk menjadi the next king of badass di generasi baru Donghua. 2. Xiao Perfect World. Di posisi kedua, kita punya Xiao, sang kaisar langit Huang Tiandi. Jika bicara soal gaya bertarung paling brutal dan eksplosif, Xiao adalah representasinya. Berbeda dengan Chu Qing yang tenang dan dingin, Xiao bertarung dengan baku hantam. Sejak kecil Xiao sudah menderita karena tulangnya dicuri. Tapi itu justru yang membentuknya menjadi monster. Badasnya Xiao ada pada keberaniannya. Xiao tetap bertarung meski tulang hancur dan tubuh remuk melawan seluruh dunia. Xiao pernah berdiri sendirian melawan 7 dewa. Dan momen terbaru memperlihatkan keganasan Xiao saat berdiri sendirian melawan 10 raja dunia asing. Mereka bukan dewa biasa, melainkan entitas elit dari dunia lain dengan kekuatan setara penguasa. Namun di hadapan Xiao, jumlah tidak berarti apa-apa. 1/1 raja dunia asing itu tumbang. Xiao bertarung bukan hanya untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa tidak ada hukum, dunia, atau takdir yang berada di luar jangkauan tinjunya. Itulah alasan kenapa Xiao pantas berada di peringkat 2. 1. Wang Lin, Renegade Immortal. Di posisi pertama, ada sang raja dari segala raja badass, Wang Lin. Wang Lin dikenal sebagai MC yang tidak kenal ampun. Dia bukan hanya badass, tapi juga menjadi trauma bagi semua musuhnya. Dia dapat menjadi pemicu peristiwa lenyapnya satu klan hanya karena kesalahan satu orang yang mengganggunya. Dia dingin, sangat pragmatis, dan tidak butuh pengakuan. Yang membuatnya paling badass adalah sikap pragmatismenya. Wang Lin tidak peduli disebut pengecut jika harus bersembunyi ratusan tahun demi balas dendam. Dia juga tidak peduli disebut iblis selama tujuannya tercapai. Tatapan matanya kosong tapi mematikan. Ditambah teknik soul search yang membuat mental lawan hancur perlahan, menjadikannya MC yang paling ditakuti. Dia tidak butuh pasukan, tidak butuh banyak teman. Dia adalah penyendiri yang melangkah maju di atas kehancuran musuh-musuhnya. Wang Lin bukan cuma badass karena kuat, tapi karena dia punya mentalitas yang tidak bisa dipatahkan oleh penderitaan apapun. Dan itulah alasan kenapa Renegade Immortal disebut sebagai Donghua paling gelap saat ini.
Itulah 10 MC paling badass versi Fanhua. Dari Wang Lin yang dingin dan kejam sampai Chuqing yang super efisien, mana yang jadi jagoan kalian? Atau mungkin kalian punya nama lain yang lebih pantas masuk daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tahun baru 2026. Have a great year ahead.